Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para guru besar, wabil khusus Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawarin, beserta Ibu yang Ketua Dharma Wanita IAIN Ambon. Yang saya muliakan tamu kita Rektor IAIN Ternate, ya, juga segenap Wakil Rektor, Dekan, mahasiswa, tentunya ibu-ibu majelis taklim yang hadir, insya Allah yang hadir semuanya termasuk murid-murid Ma'had IAIN ini. Semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir semoga dicatat sebagai pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini alhamdulillah satu nikmat bagi saya untuk kali ketiga dapat berkunjung ke kota Ambon, khususnya di IAIN Ambon ini. Memang kota Ambon itu luar biasa. Jangankan orangnya yang manis, ikannya saja manis di sini. Namanya saja Ambon Manise. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita semua hadir berkumpul dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang namanya tak pernah berhenti disebut oleh manusia yang beriman pada Allah, karena setiap waktu dalam azan dan sholat nama Nabi pasti disebut. Betul? Yang namanya selalu bersanding dengan nama Allah dalam syahadat yang kita baca, dalam kalimat tauhid yang kita baca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika ada orang yang boleh kita cintai sesudah Allah, dan itu boleh kita cintai melebihi cinta kita pada diri kita, pada kedua orang tua kita, bahkan pada dunia seisinya, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad. Beliau ini manusia, melekat pada dirinya sifat-sifat manusia atau basyariah. Nabi itu sebagai manusia ke pasar, sebagai manusia sama seperti kita, makan, minum. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus
mengirim para utusan sebelum dirimu hai Nabi Muhammad, kecuali mereka sama seperti dirimu juga sebagai manusia, la ya'kulunat ta'am. Para nabi, para rasul makan, Bu. Kalau nabi dan rasul saja makan, apalagi kiai. Betul. Masya Allah. Tadi saya sampai sini disuguhi makanan laut, kata Pak Rektor Ternate, ikan laut, makanan laut di Ambon Ternate beda dengan di Pulau Jawa. Di sini ikannya, udangnya mati baru sekali. Kalau di sana mungkin matinya sudah berkali-kali. Enak sekali. Makan pisang yang dikasih kenari. Masya Allah, saya kalau ingat begini, ingat orang rumah. Nah, Nabi makan, Rasul makan, sama seperti manusia. Kalau Nabi makan berjalan di pasar, lalu apa bedanya dengan kita? Bedanya beliau bukan manusia biasa. Dalam satu syair yang sangat terkenal, seorang penyair mengatakan, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia. Walaisa kal basyari, tapi dia tidak seperti manusia biasa. Bal huwa yaqut, yaqutatun, tapi Nabi Muhammad seperti batu mulia. Ibu lihat, Bapak lihat di tangan saya ini ada batu. Warnanya apa, Bu? Warnanya apa? Hijau. Orang bilang ini batu zamrud, batu mulia. Saya dapatnya jauh, bukan dari Ternate. Kalau Ternate kemarin dapat Bacan. Ini saya dapat dari Afghanistan. Saat saya ke sana menghadiri rapat OKI, Organisasi Kerjasama Islam dengan ulama-ulama dan pemerintah Afghanistan. Kecil tapi mahal. Nabi Muhammad itu bukan batu biasa, tapi batu mulia. Wan nasu kal hajari, sementara kita seperti batu biasa. Yang satu truk dengan ini tentu lebih mahal ini. Pantas kalau beliau selalu diperingati hari lahirnya. Kenapa? Kalau kita dalam tema ini mengatakan agar kita cinta kepada Rasul, itu sesungguhnya beliau pantas kita peringati hari lahirnya karena kecintaan Nabi pada kita umatnya jangan-jangan melebihi cinta kita kepada Nabi. Ibu, Bapak, Nabi itu ketika diminta oleh Allah satu permintaan, doanya cuma satu, permintaannya cuma satu. Ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak ridha. Kalau boleh diminta permintaan, saya tidak ingin satu pun dari umat saya ada yang masuk neraka. Bayangkan doa Nabi kepada kita atau untuk kita, doa Nabi kepada Allah agar kita-kita ini semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah. Amin. Nah, oleh karenanya kalau bicara peringatan Maulid Nabi, saya alhamdulillah sudah keliling Maulid Nabi bukan saja Indonesia, tapi termasuk dunia, Prof. Ternyata Maulid Nabi di berbagai negara, di berbagai daerah itu kuat dengan unsur-unsur tradisi lokal. Tadi saya memperhatikan ini, walaupun ini tadi ada yang dari fakultas dakwah, fakultas syariah, ada yang dikasih telur itu kayaknya ya, dibungkus. Ini biasanya sama seperti orang Bugis, orang Sulawesi.
Orang mana? Sulawesi. Orang Sulawesi, Bugis, Makassar kalau bikin maulid begini. Ada tradisi. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus dirimu hai Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjadi seseorang yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sekarang terbukti Nabi itu di mana tempat dicintai, kecuali satu, di Israel. Kecuali satu, di mana? Di Israel. Di Amerika masih ada maulid. Di Jepang, di Korea ada maulid. Di sana yang dibaca, tadi apa yang dibaca di sini? Simtud Durar? Barzanji? Kalau di Jepang yang dibaca Burdah, lagunya lagu Jepang. Lagunya lagu Cina. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lagunya lagu sana, Pak. Itu di Jepang. Kemarin teman-teman PBNU ke sana baca Burdah lagu Jepang. Kata saya tidak kaget. Saya sudah pernah ke Cina. Saya dengar langsung orang Cina itu kalau adzan lagunya lagu Mandarin. Maulid pun sama, lagunya lagu Wong Fai Hung, lagu Jet Li. Begitu adzan saya sholat Jumat di Lancu, saya kaget dengar adzannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi, waktu saya dengar adzan ini di Masjid Lancu, saya mau tertawa takut kualat, Pak Prof. Saya tahan. Dalam hati saya membatin, ini orang Cina, kalau dia baca maulid Nabi asyraqal, pasti lagunya beda sama orang Ambon. Kalau orang Ambon tadi asyraqal, Allah ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib. Salawat. Kata saya, orang Cina kalau dia baca maulid asyraqal pasti lagunya lagu Jet Li. Begitu asyraqal, ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, blung blung blung. Nah, berarti Nabi diterima ajaran yang dibawanya oleh masyarakat Cina. Betul apa tidak? Oke. Bu, orang Jawa kalau lagi baca Barzanji, baca ya Rasulullah, kadang-kadang lagunya yang dipakai pengantin baru. Ya Rasulullah salamun alaik, terore terore. Ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah. Ya Rafi'a syani wa daraji,
atfatayaji ya uhailal atfatayaji ya uhailal jud ya uhailal judi wal karami. Kan begitu Bu ya. Begitu sampai India lagu ini berubah. Di sana lagunya jadi kucu-kucu hotahe. Ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya. Nah iya, saya ulangi. Sepertinya ibu tahu lagunya ya. Coba bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik ni waddaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal. Lah iya. Ini suja orang India, sudah jadi orang India kata. Orang Ambon karena bilang sudah begitu ya Bu ya. Jadi gitu. Ya. Jadi sudah jadi orang India. Jadi Nabi itu betul-betul rahmatan lil alamin. Saya ke Australia, diundang Maulid Nabi, Prof, oleh sahabat saya Mufti Australia, Ad-Doktor As-Sayyid Salim Al-Husaini. Dia bikin Maulid Nabi di gor tertutup sekitar 7 tahun lalu. Saya kaget, yang hadir lumayan Prof, 7.000 orang di gor. Mereka namanya sudah terdaftar. Ya Allah, kata saya, Nabi saya ini dicintai masyriqan wa maghribah, dari timur ke barat, dari utara sampai selatan. Bahkan saya sampai Selandia Baru. Kalau paling selatan, kalau utara Uzbekistan sana terus. Itu semua memperingati hari lahir Nabi. Peringatan hari lahir Nabi ini dalam rangka tadi menunjukkan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Orang kalau cinta, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang dicintainya, pasti dia suka. Betul? Anak-anak milenial generasi Z ini Prof, dia tidak pernah mengalami jatuh cinta seperti jatuh cintanya Pak Rektor dengan Ibu Rektor. Iya. Kalau zaman sekarang sudah pakai WA. Zaman beliau pakai surat, kertasnya warnanya pink. Kertasnya wangi. Disimpanlah itu kertas. Kalau mau tidur dibaca lagi, dicium. Ditaruhnya di bawah bantal. Jangan-jangan surat itu masih disimpan, Prof. Ya Allah. Itulah orang kalau cinta pada orang yang dicintai, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan yang dicintai akan cinta. Dulu orang mencintai Allah, mencintai Rasul, biasanya menyebut orang yang dicintai dengan sebutan lain yang biasa dipakai digunakan, namanya Laila. Saya juga kalau tadi beliau minta saya membaca syair saya menyebut NU, organisasi di mana saya ada,
itu laksana matahari dan Laila. Syair ini saya buat pada saat ulang tahun 1 abad NU di Sidoarjo. Ya nahdhatal ulama bawwaba baldatina umdata anfusina a'zim bi bahjatiha. Ini kan lagu salat ibu-ibu ya. Ya nahdhatal ulama bawwaba baldatina umdata anfusina a'zim bi bahjatiha. Syamsun idza tala'at lam yabdu kawkabuna Laila idza kallamat qaisun wa junna biha. Ini lagu Nasidaria ya Bu, zaman dulu. Ya nahdhatal ulama, wahai nahdhatul ulama, bawwaba baldatina, engkau adalah penjaga negeri ini. Organisasi Islam yang komitmennya sangat jelas bahwa Pancasila final, NKRI final, cinta pada agama dan tanah air adalah satu tarikan nafas. Ini adalah organisasinya bernama Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Iya. Bagi NU di Indonesia ini siapapun, jangankan yang muslim, non-muslim, Nasrani, Kristen atau Katolik, Hindu, Buddha, mereka adalah saudara kita yang berhak hidup di Indonesia sama seperti kita orang muslim berhak hidup di sini. Kita berhak hidup berdampingan, harus saling menyayangi, mengasihi sesama anak bangsa, sesama anak manusia, saudara-saudara. Ini NU. Makanya waktu saya pidato di NTT sana di Pulau Sumba, ada halal bihalal. Muslim berkumpul di NTT, Muslim minoritas Bu, Muslim minoritas Pak Rektor. Berkumpul Muslim di lapangan, berjumlah 4 atau 5 ribu orang. Yang menarik, bupati-bupatinya yang non Muslim hadir. Tokoh agamanya dari FKUB, pasturnya, uskupnya, termasuk yang dari Hindu Buddha datang. Panitianya acara utamanya NU dan Muhammadiyah. Tapi yang jaga di luar, yang mengelilingi acara halal bihalal ini, yang menarik pemuda Kristen. Saya ingin ceritakan ini di Ambon agar semoga persaudaraan Pela Gandong yang dulu sangat terkenal di Ambon antara Muslim dan Nasrani terus bisa terjaga di sini seperti persaudaraannya Muslim dan Nasrani yang ada di NTT. Saya kaget karena yang menjaga acara halal bihalal itu justru pemuda Nasrani. Saya tanya, loh kenapa ini yang jaga pemuda Nasrani? Apakah di sini NU tidak ada bansernya? Ada Pak Kiai. Apakah Muhammadiyah tidak ada kokamnya? Ada. Tapi kami memang sepakat. Mereka menginginkan mereka menjaga acara halal bihalal kaum muslimin ini di NTT. Alasan mereka sederhana. Apa kata mereka? Kami pada saat kami minoritas di Jawa, yang menjaga kami sebagai minoritas di Jawa utamanya adalah NU dan Muhammadiyah. Gereja kami dijaga, pura kami dijaga, wihara kami dijaga. Maka ketika kami mayoritas, kami akan menjaga umat Muslim yang minoritas yang berada di Nusa Tenggara Timur ini. Siapa-siapa yang mencoba mengganggu umat Islam di daerah minoritas di sini, umat Islam di NTT, kami yang pertama kali akan membela umat Islam di NTT ini, saudara-saudara.
Jadi ternyata umat Islam di NTT dijaga karena mereka sadar betul NU utamanya adalah bawwaba baldatina, penjaga setia NKRI bersama TNI dan Polri. Ini saya katakan NU Umdata Anfusina adalah organisasi yang harus kita pegang. A'zim bi bahjatiha, kagumlah kau akan kebesaran Nahdlatul Ulama. Nah, saya umpamakan NU dengan dua perumpamaan. Syair itu harus mengandung kias, perumpamaan, bahasa-bahasa kias, bahasa isti'arah. Kata saya NU itu syamsun, laksana matahari. Idza tala'at, ketika dia muncul, lam yabdu kaukabuna, bintang-bintang yang kecil tak begitu terlihat. Yang kedua, saya mengumpamakan NU itu Laila idza kallamat, dia laksana Laila yang cantik. Ketika Laila berbicara, Qaisun wa junna biha, Qais pun tergila-gila. Nah, Qais dulu ibu bapak tergila-gila pada Laila sampai-sampai setiap kali dia masuk ke gerbang rumahnya atau kampungnya Laila, di sana ditual. Beliau ini kan Lailanya Pak Rektor. Begitu masuk ke kampungnya Laila ditual, baru sampai gerbang kampung Laila ditual, gerbangnya dipeluk sama Prof Zainal Abidin. Dipeluk. Ini kampungnya Lailaku, katanya. Nanti semakin dekat, temboknya rumah Laila pun diciuminya. Kata orang, mulai gila itu katanya. Tembok rumah diciumi. Orang yang tak pernah merasakan jatuh cinta, sulit kita menjelaskannya. Betul? Orang yang jatuh cinta, suratnya diciumi terus. Warnanya apa, Bu? Warnanya pink. Masih disimpan, Bu? Orang yang pernah jatuh cinta, dia tahu dicium itu. Nah, begitulah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di beberapa kampung saya pernah datang, Prof. Di kampung itu orang memperingati Maulid Nabi saking cintanya, tiap rumah bergeser. Katanya, jangan hanya di rumahnya orang kaya boleh memperingati Maulid Nabi. Saya pun orang biasa, ingin rumah saya dibaca salawat di dalam rumah saya, walaupun yang saya suguhkan hanya ubi rebus, singkong rebus, sukun rebus. Tapi saya ingin rumah saya dibacakan salawat, dan itu menunjukkan saya cinta pada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salawat. Saya menangis terharu karena rumah orang itu beralaskan semen kasar, bahkan sebagian tanah belum pakai keramik ini. Tapi begitu datang bulan Maulid, dia baca salawat, dia undang orang, menangis haru. Ya Allah. Maka saya pun selalu berniat, jika saya ada rezeki di rumah saya bulan Maulid, saya buat Maulid. Walaupun itu yang mengadakan istri saya dengan majelis taklimnya. Maka hari ini saya salut sama Bu Rektor, ingin ibu-ibu jadi panitia acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri aplaus buat beliau ini. Ya.
Karena kalau ingat yang ngundang istri saya, kata Pak Rektor. Waduh, kalau sudah bicara ibu-ibu repot kalau kita tidak datang, bro. Iya, repot, bro. Masya Allah, laki-laki ini kadang-kadang gagah kelihatannya di kantor. Gelar boleh profesor. Itu gelar profesor sudah paling tinggi, Bu. Di atas profesor itu tinggal peci. Di atasnya peci. Ya. Tapi kalau sampai rumah, Masya Allah. Betul, betul. Kalau ibunya anak-anak sudah marah, itu pinter kita hilang, Prof. Ada yang bilang katanya, lu Pak Kiai apa takut? Ya, sama istri. Tidak, saya tidak takut sama istri saya. Cuman istri saya lebih berani dari saya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Maulid Nabi. Maka jika kita belum bisa bikin acara maulid di rumah kita seperti tadi mengundang orang, maka janganlah kita tidak hadir. Janganlah kita tidak berhormat kepada Nabi pada saat ada Maulid Nabi, apakah di masjid, apakah di kampus seperti sekarang ini, ataukah di tempat lain. Kenapa? Karena kalau kita ingin mengikuti Nabi, sunnah Nabi, perilaku Nabi, harus dimulai dari mencintai dulu. Maka saya suka ibu membawa putrinya. Selama itu diajak lalu bisa tenang. Karena saya dulu kecil dibawa juga oleh ibu saya. Setiap kali ada maulid, saya ini pintar bersolawat. Itu karena saya kecil, Prof, ibu saya bawa. Bermacam-macam solawat saya hafal. Lagunya macam-macam saya hafal. Dari mana? Dari ibu saya. Ibu saya membawa saya. Itulah kemudian salawat-salawat dari kecil masuk. Oh, inilah pujian kepada Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah kita cinta, mulailah kita mencoba mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi, tentu kita tidak bisa 100% mirip seperti Nabi, sulit. Dan memang kita tidak diperintahkan sama persis seperti Nabi 100%. Mustahil. Betul? Kenapa? Pertama, kita bukan Nabi. Ada orang yang bisa mengikuti Nabi, sunnahnya, perilakunya dalam hal dermawan. Ada orang, Bu, Masya Allah, mungkin sholat sunnahnya tidak banyak, tapi dermawanannya luar biasa. Kalau dia berbagi seperti angin, tidak pernah memilih, dia beri semua orang. Nabi digambarkan kedermawanannya ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi itu dermawannya seperti angin yang berhembus. Angin ketika dia berhembus tidak pernah memilih orang. Ketika dia ke sana, semua yang di depannya kena. Kalau kita baru dikatakan dermawan manakala kita bisa berbagi pada orang, tidak pilih kasih. Islamkah dia, Kristenkah dia? Kalau Islam, rajin ibadahkah dia? Atau tidak rajin ibadahkah? Selama dia berhak mendapatkan sedekah kita, beri. Dia rajin ibadah, dia baik pada kita, beri. Dia pelit pada kita, beri. Mohon maaf, kadang-kadang ada di sana, Prof, di sana, Pak, mau ngasih, mau sedekah hanya pada orang yang baik pada dirinya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Suaminya memberi uang 500.000. Mama, ya Pak, tolong kau bikin kolak. Di Jawa ada kolak, di sini apa namanya? Kolak, sama ya? Dia buat kolak, kolak pisang, kolak ubi. Kata suaminya, kau bagi tetangga kita ya semua kanan kiri. Baik Pak. Sebelah kanan dikasih, kiri dikasih, sebelah sana. Depan rumah tidak. Begitu ditanya oleh suaminya, kenapa depan rumah itu tidak? Buat apa? Dia saja pelit pada kita. Ada yang begini?
Nah, berarti belum dermawan betul. Ketika dia memberi masih pakai hitung-hitung, nah, belum dermawan. Kalau dermawan seperti Nabi, ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi memberi seperti angin. Sulit, Bu, kita suka masih hitung-hitungan. Untuk dermawan penuh saja tidak, apalagi kemudian mengikuti Nabi dalam hal sholatnya. Ibu lihat, Bapak lihat, dalam hadis diceritakan Nabi itu kalau sudah salat tahajud dari tengah malam sampai subuh, hatta tatawarrama qadamahu min qiyamil lail, sampai-sampai kaki beliau bengkak. Istri beliau bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, alam yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah dirimu ya Rasul, jikalaupun punya dosa, dosamu yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni Allah, kenapa kau sholat tahajud sampai kakimu bengkak? Nabi menjawab sederhana, "Ya Aisyah, afala an akuna abdan syakura?" Apa tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya Allah. Jadi Nabi sholat tahajud karena bersyukur. Saya tahu, Prof, ibu-ibu dharma wanita, bapak-bapak juga di sini banyak yang kakinya bengkak. Cuma bengkaknya apa karena rajin sholat tahajud, apa kena penyakit asam urat, lah itu yang saya tidak tahu. Kita tidak bisa ngikuti sama persis. Nabi itu pemaaf, pemaklum, halim, santun. Sehingga beliau ketika melihat ada orang punya salah, dimaafkan. Karena beliau melihat orang tersebut dari sudut pandang orang itu. Pernah dalam hadis diceritakan ketika Nabi sedang di masjid, Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifil masjid, datanglah seorang Arab Badui tiba-tiba masuk ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu belum pakai seperti sekarang karpet, belum, masih tanah. Maaf, Badui Arab kampung itu fabala fi ta'ifil masjid, dia ke pojok masjid lalu dia pipis. Sahabat hampir memukul orang itu. Oleh Nabi, da'uh, biarkan, maafkan dia. Jangan dipukul. Pertama dia itu Badui. Orang Badui itu baru belajar Islam, baru kenal Islam. Beda dengan Bapak Ibu yang hadir di acara maulid ini, yang dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua. Ya Bu ya, Al-Quran di luar kepala. Kepala di mana, Quran di mana? Sudah bangga dulu ini Prof. Dianggapnya di luar kepala itu hafal. Nabi maafkan dia ini Badui. Lagi pula kalau orang sedang maaf kencing lalu dipukul, takutnya dia lari, kencingnya jadi kemana-mana. Kata Nabi, cukup kalian ambil satu gayung air, bekas kencingnya siram. Subhanallah, pemaafnya Nabi. Tentu acara maulid ini tidak cukup kalau kita bicara tentang akhlak Nabi yang luar biasa satu persatu. Cukuplah kita percaya Allah memuji Nabi dalam Al-Quran. Allah dipuji bukan, Allah memuji Nabi bukan karena kealimannya. Kita tahu Nabi itu ilmunya sempurna, keilmuannya di atas profesor lah. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil, saya punya kitab ini, menjelaskan bahwa Nabi itu dianugerahi Allah kesempurnaan ilmu, kesempurnaan akal, kesempurnaan akhlak. Nabi itu di segala bidang ilmu tahu. Ilmu tata kota, orang sekarang bilang planologi. Nabi dikasih Allah ilmu ini. Sehingga ketika Nabi datang ke Madinah,
Nabi melihat pasar di Madinah yang lama, tidak cocok pasar di sini, susah berkembang. Kata Nabi, geser ke sana. Digeser pasar di tempat yang baru, Nabi menunggui pasar baru itu, pasar ini berkembang. Nabi membuat hammam. Hammam itu toilet umum, tempat orang mandi dan buat hajat di sana, buang hajat. Dicari tanah yang bagus, di sini hammam. Ini kata Said Muhammad menunjukkan bahwa Nabi dianugerahi Allah ilmu tata kota. Bahkan Nabi kemudian mengajarkan sahabat ketika membangun rumah, kata Nabi, jangan kau bangun rumahmu menutupi jalan angin tetanggamu. Jangan kau bangun rumahmu menutupi cahaya tetanggamu. Itu artinya kalau bahasa orang tata kota sekarang harus ada GSB-nya, garis sebangun bangunan, ya kan gitu. Garis sejajar bangunan, diatur. Jauh sebelum orang tata kota tahu GSB, Nabi sudah mengajarkan ini dalam hadis. Subhanallah. Begitu sempurnanya ilmu Nabi, tapi Allah tidak memuji Nabi ilmunya. Yang dipuji apa? Akhlak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya dirimu hai Nabi Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh dirimu memiliki akhlak yang sempurna. Pertanyaannya, kenapa yang disebut Allah akhlak? Karena ternyata Bapak Ibu, orang itu akan tertarik pertama kali pada orang dan selanjutnya pada akhlak. Kita ketemu orang pintar, orang pandai, tapi sombong. Ibu suka? Tidak, sombong. Kita ketemu orang cantik sekali Pak, ganteng sekali Bu, tapi pelit sekali. Tahu pelit? Pelit itu bahasa Arabnya bakhil. Kita tidak suka melihat orang pelit, tidak mau berbagi. Karena orang pelit itu katanya sulit masuk surga. Di surga ada tulisannya besar di depan pintu surga. Apa tulisannya? Pelit dilarang masuk. Enggak percaya. Nah, itu ada hadisnya. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil. Orang India bilang meregehese. Meregehese itu bahasa Sunda Pak, artinya pelit. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nonang nongneng. Nah, ini orang Sunda kalau ngasih makna begitu. Ada orang cantik, ada orang tampan, tapi pelit, tidak ada yang suka. Jangankan manusia, nyamuk itu tidak mau menggigit orang pelit. Karena darahnya pahit. Nah, Nabi bicara akhlak, tawadu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bapak bisa baca itu, Ibu bisa baca, bab tawadu. Ketika Nabi sampai Madinah, wanita-wanita tua di Madinah menarik-narik tangan Nabi. Kalau bahasa sekarangnya, Pak Kiai, foto Pak Kiai, foto Pak Kiai. Sekarang ini kan rukun pengajian selain doa ada terakhir foto bersama. Syarat rukun. Nabi wa in na'amatan min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tantaliqu biha haitsu ma sya'at. Nabi
Tangan beliau ditarik ke sana kemari oleh ibu-ibu itu tua. Rasul, Pak. Tarik ke sana. Ya Rasul ke sini. Ya, itu tawaduknya Nabi. Sebab bagi orang Arab waktu itu, di mana masyarakat itu bertingkat kastanya, kok ada seorang pemimpin tertinggi begitu murah hati, mau diajak foto kalau bahasa sekarangnya, sama saya ini janda tua lagi gitu. Kok mau gitu? Makanya saya mengikuti hadis Nabi ini. Kalau saya habis acara banyak itu ibu-ibu, Pak Kiai foto, Pak Kiai tolong yang di samping saya jangan yang muda, takut istri saya cemburu. Betul apa tidak? Tapi saya mau difoto. Kenapa? Ya karena tadi itu bagian ketawaduan. Ya Allah, akhlak inilah yang membuat Nabi dicintai. Saya ingin katakan kalau kita Bapak Ibu sekarang mengikuti Nabi, meneladani sifat beliau dan perjuangannya, pertama teladanilah akhlak beliau. Dan sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini punya tanggung jawab moral yang besar agar bisa menjelaskan kepada orang banyak, baik pada orang Islam ataupun di luar Islam, bagaimana indahnya akhlaknya umat Islam. Sebab banyak orang yang tidak cinta sama Islam, bahkan benci sama Islam Bapak Ibu, itu disebabkan karena perilaku orang Islamnya, bukan ajaran Islamnya. Kalau ajaran Islamnya sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Lalu kenapa ada orang benci sama Islam? Jawabannya mungkin yang mereka lihat orang Islam yang perilakunya buruk. Kalau yang mereka lihat orang Islam yang perilakunya baik seperti orang Islam di Ambon ini, insya Allah mereka cinta sama Islam. Amin. Bu, orang Islam Indonesia dari Ambon ini yang Manise, kalau sedang pergi haji orang salut. Indonesia, betul apa tidak? Pasti mereka angkat jempol. Tidak ada orang bertemu orang Islam Indonesia kecuali bilang, kenapa? Karena orang Islam Indonesia terkenal ramah, tidak pernah marah. Dia duduk sholat, orang datang di sampingnya, silakan. Dia jalan tawaf, kakinya terinjak, dia tidak marah, malah dia minta maaf sama yang menginjak. Pak, maaf kaki saya terinjak. Oh, yang terinjak malah minta maaf. Di toilet tidak pernah kita menggedor-gedor pintu toilet. Surah, cepat. Tidak pernah. Maaf, ada juga yang begitu. Kita baru masuk digedor-gedor. Ada ya Bu ya? Nah, kenapa orang Islam Indonesia terkenal ramah, tidak pernah marah-marah, tidak pernah bertengkar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Jawabannya sederhana, karena mau marah tidak ngerti bahasa Arabnya. Macam mana mau marah Pak Kiai? Ya, saya tidak ngerti bahasa Arabnya. Orang saya keluar dari masjid ditawari kerudung. Siti Rahmah, hajjah, khamsa rial. Dilihatnya, 5. Dia mau tawar 2 rial, bingung. Bahasa Arabnya apa 2 rial ya? Untung ingat sholat subuh, dia bilang 1 rakaataini. Maksudnya riala ini jadi rakaataini. Pedagangnya paham, wajah-wajah Ambon ini. Kata pedagangnya, la. Tidak boleh. Salat rakaat fardhalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau mau katanya 3. Nah, tapi betul Pak, saya ini walaupun kelihatannya bercanda, tapi saya sungguh-sungguh. Orang Islam Indonesia itu terkenal di luar negeri akhlaknya baik. Alhamdulillah. Maka orang suka ke sini. Tapi ada orang melihat Islam buruk karena yang dia lihat kebetulan
orang Islamnya kurang baik. Saya mau cerita, tapi tolong ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia. Saat saya ceramah di Belgia, saya pidato ceramah di Belgia tahun 2017 atau 16 saya lupa. Salah satu hadirin yang hadirat perempuan, mahasiswa pasca yang sedang mengambil S2 atau S3 di Jerman, orang Indonesia. Saya tanya pada beliau, Mbaknya ini kan seorang muslimah, ya Kiai. Saya mau tanya, pernahkah Mbak ini sebagai seorang muslimah di Eropa ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan? Oh sering Pak Kiai. Oh sering, iya. Seperti apa itu? Kata saya. Misalnya Pak Kiai, saya sedang di stasiun, sedang di taman, sedang di mall. Tiba-tiba ada orang mendekati saya. Dia tahu kalau saya muslimah karena pakai jilbab, kan begitu ya Bu ya. Kalau laki-laki pakai celana, pakai baju panjang, tidak pakai peci, tidak tahu kalau kita muslim. Tapi kalau perempuan, orang tahu dia muslimah. Lalu orang itu tiba-tiba mendekati saya. Kata mahasiswa pasca ini, atau ya S2 atau S3 saya lupa. Dia bilang, orang itu tiba-tiba bilang, "You are Muslim, you are terrorist." Kau seorang muslim ya, kau teroris ya, kau tidak layak tinggal di Eropa ini. Pulanglah kau ke negerimu. Wah, bayangkan. Kalau Katong dibegitukan, betul Katong ya? Kalau Katong dibegitukan, kalau Beta dibegitukan, seperti apa coba? Bapak Ibu marah tidak? Marah enggak? Dibilang teroris. Kalau marah di sana kita minoritas, tambah habis kita. Saya tanya Mbak itu, lalu Anda menjawabnya bagaimana? Jawabannya menarik. Saya doakan ini mahasiswa IAIN Ambon yang sebentar lagi jadi UIN Ambon. Beri tepuk tangan buat UIN Ambon. Ya, terutama beri tepuk tangan buat Pak Rektornya, Prof. Zainal Abidin yang memperjuangkannya ya. Jadi universitas yang unggulan. Saya berharap nanti dari Ambon ini ada mahasiswa-mahasiswi Ambon ini, UIN Ambon, yang bisa S2, S3 di Leiden. Di Leiden ya, di Vrije University Amsterdam, di McGill, Kanada. Saya sudah sampai McGill. Di Harvard University, saya sudah sampai Harvard University. Ya. Sampai Korea Selatan. Karena saya temukan banyak mahasiswa NU di sana. Mahasiswa NU di sana tidak semua jurusannya syariah, tidak. Tidak usuluddin semua tidak. Kalau dulu mahasiswa NU rata-rata sarjananya syariah, tafsir hadis, usuluddin, tarbiyah. Pokoknya ya sarjana syai'ulillahi lahumul fatihah. Saya ke Jepang, mahasiswa NU di sana doktornya doktor nuklir, profesor nuklir. Saya ke McGill ke Kanada, mahasiswa NU profesor tambang. Saya bertemu di Korea Selatan, mahasiswa NU S3 di sana, dulunya pesantren, pinter ngajinya, tapi dia ilmu sosial yang hebat. Nah, Bapak Ibu mahasiswi ini, saya berharap nanti ada yang ke sana semua, mahasiswa-mahasiswi dari Ambon ini, dan kelak menjadi intelektual kebanggaan Indonesia, kebanggaan Ambon yang bisa belajar di luar negeri. Amin. Nah, apa jawabnya? Kata Mbak mahasiswa ini. Waktu saudara dibilang teroris, Anda tidak layak tinggal di Eropa, pulang ke negeri Anda. Apa jawaban Mbaknya ini sebagai mahasiswa? Saya senyum Pak Kiai. Saya sapa dia dengan sopan. Hello, how are you? Apa kabar? Terus orang itu biasanya malu karena saya tidak marah. Masya Allah. Saya bilang, top. Anda mengikuti akhlak Nabi. Nabi diludahi, yang meludahi dibalas dengan senyum. Betul? Nah, tapi saya bisa memaklumi Pak Kiai, kenapa
dia kok begitu benci sama Islam, benci sama orang Islam? Karena mungkin yang dia lihat adalah sebuah contoh, prototipe orang Islam yang perilakunya buruk. Kalau yang dia lihat orang Islamnya orang Islam Indonesia yang Ambon, yang Jawa, yang Sumatera, yang Sulawesi, yang halus-halus itu, yang Kalimantan, yang kita dari dulu turun-temurun diajarkan akhlak dan perilaku yang baik oleh nenek moyang kita, mungkin mereka akan tertarik masuk Islam. Tapi kebetulan yang mereka lihat adalah orang Islam pelaku teror. Dia cerita beberapa bulan yang lalu Pak Kiai di Munich. Munich itu markasnya klub sepak bola yang terkenal, Bayern Munchen. Apa namanya? Bayern Munchen, Munich. Ini laki-laki tahu sepak bola. Ada pasar malam. Tiba-tiba ada seorang muslim melakukan bom bunuh diri. Meninggallah sekian puluh orang. Gara-gara perilaku orang Islam yang semacam ini melakukan bom bunuh diri, akhirnya orang menganggap Islam teroris. Sampai sini paham, Bu? Bayangkan. Belum lama Pak Kiai, di Prancis Selatan, kata mahasiswi ini, ada satu kota namanya Nice, daerah pantai. Ada juga seorang muslim imigran kebetulan dari Tunisia atau Libya, saya lupa. Dia membawa truk di pinggir pantai. Itu orang yang sedang duduk-duduk di pinggir pantai, ditabraknya oleh truk yang dia bawa. Meninggal 40 orang. Orang Eropa melihat orang Islam yang seperti ini, pantas kalau kemudian dia benci sama Islam. Oh, berarti baik buruknya Islam adalah tergantung perilaku kita ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perilaku kita baik, tetangga kita pun yang non muslim akan cinta pada Islam. Orang yang jauh pun akan cinta pada Islam. Maka benar ucapan orang Mesir yang dikenal Muhammad Abduh. Ada yang mengatakan ini ucapan Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau mengatakan Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu seringkali terhalang keindahannya karena perilaku orang Islamnya sendiri. Islam yang indah ini, Nabi Muhammad yang akhlaknya indah ini terhalang karena perilaku kita. Makanya kita ini hadir maulid punya tanggung jawab bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang perilakunya baik. Dan saya percaya kita diajarkan akhlak yang baik, diajarkan nilai-nilai agama yang baik, dan saya percaya nilai agama di sini yang diajarkan kepada kita adalah faham ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja, Bapak Ibu, mengajarkan pada kita setidaknya 4 hal. Di NU saya diajarkan 4 hal. 1, menghargai perbedaan. Itu penting. Kalau dia Islam, beda faham dengan saya NU, dia Muhammadiyah. Saya NU, dia Persis. Dia saudara saya. Hanya beda sedikit. Saya kalau subuh baca kunut, dia tidak. Betul? Tapi sholat subuhnya sama. Berapa rakaat? Di sini sholat subuh pasarannya berapa rakaat? 2, sama kan? Sama. Kiblatnya kemana? Ka'bah. Sama apa tidak? Sama. Syahadatnya sama apa tidak? Sama. Maka Nabi katakan, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslim. Barang siapa orang yang salat sama seperti kita, salatnya menghadap kiblat yang sama seperti kita, memakan sembelihan sama seperti kita, maka dia adalah muslim. Itu yang harus saya katakan. Hormati dia muslim. Pak, kalau dia bukan Islam,
hormati dia sebagai sesama anak bangsa, hargai perbedaan. Betul? Setidaknya sesama manusia. Saya mau tanya pada Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau ada orang kecelakaan naik motor jatuh, apakah ketika kita mau menolong yang bersangkutan kita harus bertanya dulu apa agamanya? Ditanya dulu apa tidak? Kau Muslim kah kau? Bukan Pak, ya kau tunggulah temanmu itu. Tolonglah dia. Ini manusia. Begitu dia jawab, alhamdulillah saya Islam Pak. Benar, benar. NU apa Muhammadiyah? Waduh, NU Pak. NU-nya PKB apa Golkar? Wah, terburu mati dulu ini orang. Aswaja mengajarkan kita menghargai perbedaan. Satu. Kedua, Aswaja mengajarkan kepada kita anti kekerasan. Jangan pernah melakukan kekerasan verbal maupun non verbal, fisik maupun non fisik. Bukan cara Aswaja itu, bukan cara NU itu. Kalau ada orang berbeda lalu memukul, lalu mencaci maki, bukan cara. Bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat. Ketiga, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Nabi mengajarkan kepada kita menghargai kearifan dan kebudayaan lokal. Tidak boleh kita mencela kearifan kebudayaan lokal yang memang itu merupakan giving, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Ambon dengan orang Jawa punya bahasa berbeda, betul? Punya tradisi berbeda. Saya sering cerita, lagu sholawat saja berbeda. Kalau saya di daerah Sunda, lagunya Sunda. Aduh Gusti Abdi sanes ahli surga, ilahi lastulil firdausi ahla, wala aqwalan naril. Sunda. Nanti ketemu orang Jawa, sholawatan lagunya Iwak Bandeng. Prof Zainal ini nggak tahu, bukan orang Jawa. Kalau Rektor Ternate istrinya orang Jawa. Saat saya ceramah di Hong Kong, PMI kita, pekerja migran kita, Muslimat NU, Prof, mengajak saya sholawatan. Ternyata mayoritas dari Jawa Timur. Apa sholawatnya? Lagunya Jawa Timuran, Iwak Bandeng. Iwak bandeng, iwak bandeng, iwak sepat, percuma ganteng, percuma ganteng, tak pernah sholat. Iwak hiu, iwak hiu, jumlahnya cacai papat, percuma ayu, percuma ayu, nggak pernah sholat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan mimulkillahi. Orang Jawa. Nanti kalau ibu ke Sumatera Barat, Padang, sholawat lagunya jadi ayam delapeh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tugas Bapak Ibu orang Ambon adalah lagu daerah Ambon, coba bikin sholawat. Ayo. Tadi saya turun dari bandara, lagu Ambon apa itu? Hah? Lagu daerah Ambon apa, Bu? Yang terkenal sampai Jawa apa? Lagu daerah Ambon. Bukan Apuse Kokondau, bukan kan? Nah, saudara-saudara Bapak Ibu, ini kearifan lokal. Kita harus menghargai kearifan lokal sebagaimana Nabi menghargai itu. Yang terakhir, yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita agar kita mencintai bangsa dan negara atau tanah air kita sebagaimana kita mencintai agama kita. Cinta agama dan cinta tanah air dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ditanamkan dalam satu tarikan nafas. Kalau 4 hal ini bisa kita ajarkan kepada mahasiswa kita, kepada anak-anak kita, maka akan muncul generasi-generasi muslim yang secara akhlakul karimah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya sama seperti perjuangan Nabi, membawa Islam yang moderat, membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian, semoga manfaat. Tidak terasa saya 1 jam lebih sudah berbicara ya. Moga-moga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.